Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalena, NIM 209250075, mahasiswi RPL UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, makalah yang akan dipresentasikan dengan judul Gangguan Mental, Skizofrenia, Kleptomania, Obsesif Kompulsif, dengan dosen pengampu Dr. Ridwan SPSI MPSI. Latar belakang. Gangguan mental merupakan kondisi yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga dapat mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Beberapa gangguan mental yang cukup umum terjadi antara lain skizofrenia, kleptomania, dan gangguan obsesif kompulsif. Skizofrenia, definisi dan gejala. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku, sehingga sulit membedakan antara kenyataan dan hayalan. Orang dengan skizofrenia sering mengalami halusinasi, delusi, dan gangguan pola pikir. Gangguan atau bentuk gejala skizofrenia. 1. Gejala positif. Muncul sesuatu yang tidak normal. 2. Gejala negatif, kehilangan kemampuan normal. 3. Gejala kognitif, gangguan berpikir. Kleptomania, definisi dan gejala. Kleptomania adalah gangguan mental yang membuat seseorang tidak mampu menahan dorongan untuk mencuri, meskipun barangnya yang diambil tidak dibutuhkan atau tidak bernilai penting. Gejala atau bentuk perilaku kleptomania. Ciri-cirinya antara lain, sering mengambil barang tanpa izin, barang yang diambil tidak diperlukan, tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan berulang-ulang, tidak untuk dijual atau dipakai, merasa tegang sebelum mencuri, merasa lega setelah mencuri, menyesal setelahnya. Obsessive Compulsive Disorder, definisi dan gejala. Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif adalah gangguan yang ditandai oleh obsesi atau pikiran yang muncul terus-menerus. Kompulsif, tindakan berulang untuk mengurangi kecemasan. Wujud atau bentuk perilaku. 1. Obsesif atau pikiran berulang. Contohnya takut kotor atau terkena kuman, takut terjadi sesuatu yang buruk, selalu ingin semuanya rapi dan simetris, pikiran ragu-ragu terus-menerus, takut lupa melakukan sesuatu. 2. Kompulsif atau tindakan berulang. Contohnya cuci tangan berulang-ulang, mengecek pintu berkali-kali, menyusun barang harus sama persis, mengulang kata, atau menerima, menghitung sesuatu. Penyebab skizofrenia, kleptomania, obsesif kompulsif. Penyebab skizofrenia atau faktor. Pertama, faktor biologis atau otak dan genetik. 2. Faktor psikologis. 3. Faktor lingkungan. Penyebab kleptomania. 1. Gangguan kontrol impuls. 2. Ketidakseimbangan kimia otak. 3. Faktor psikologis. 4. Faktor pengalaman masa lalu. Penyebab OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. 1. Faktor biologis. 2. Faktor genetik. Faktor psikologis. 4. Faktor lingkungan. Penanganannya. Penanganan skizofrenia harus jangka panjang dan kombinasi beberapa cara. 1. Obat-obatan. 2. Terapi psikologis. 3. Dukungan keluarga. 4. Rehabilitasi sosial. Penanganan kleptomania bisa ditangani dengan 1. Terapi
perilaku atau CBT, 2. Terapi kognitif, 3. Obat-obatan, 4. Dukungan keluarga. Penanganan obsesif kompulsif disorder. Pertama, terapi menghadapi sumber kecemasan. 2. Mengurangi perilaku berulang. 3. Obat-obatan. 4. Dukungan keluarga. Kesimpulan. Gangguan mental, skizofrenia, kleptomania, atau obsesif kompulsif disorder atau OCD adalah bahwa ketiganya merupakan gangguan psikologis yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku individu, sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Skizofrenia berkaitan dengan gangguan persepsi terhadap realita. Kleptomania berkaitan dengan dorongan mencuri yang tidak dapat dikendalikan. Sedangkan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder ditandai dengan pikiran dan tindakan berulang akibat kecemasan berlebihan. Ketiga gangguan ini umumnya disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan, serta memerlukan penanganan melalui terapi, dukungan keluarga, dan bantuan tenaga profesional agar individu dapat berfungsi secara optimal. Terima kasih, demikianlah presentasi saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.